Sobat BMKG kembali dalam program Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Bibit siklon tropis 90W terpantau di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1007,4 milibar bergerak ke arah barat laut. Diperkirakan potensi bibit siklon tropis 90W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Bibit siklon tropis 98S terpantau di Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1002 milibar bergerak ke arah barat hingga barat daya. Diperkirakan potensi bibit siklon tropis 98S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori tinggi. Berdasarkan pantauan citra radar Kupang dan satelit Himawari menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang kuat dalam 12 jam terakhir. Kondisi medan angin menunjukkan sirkulasi siklonik di setiap lapisan. Kondisi ini didukung oleh wind shear vertikal yang lemah, aktifnya gelombang ekuator Rossby, median Julian oscillation atau MJO, dan divergensi lapisan atas dengan kategori rendah hingga sedang. Diimbangi oleh suhu permukaan laut yang sangat hangat dan aliran massa udara keluar atau outflow yang baik akan mendukung tumbuh kembang bibit siklon 98S ini. Diperkirakan potensi bibit 98S ini untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori tinggi. Dampak tidak langsung bibit siklon tropis 90W terhadap kondisi cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan di antaranya. Gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan terjadi di Laut Sulawesi bagian tengah dan timur, perairan Sulawesi Utara, perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut, perairan Bitung hingga Kepulauan Sitaro, Laut Maluku, Teluk Tomini bagian barat, perairan Kepulauan Halmahera bagian utara, Laut Halmahera, dan perairan utara Papua Barat hingga Papua. Selanjutnya, dampak tidak langsung bibit siklon tropis 98S terhadap kondisi cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan di antaranya. Hujan sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Selayar, perairan Kepulauan Bau-Bau, perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Flores, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Pulau Sawu, perairan Kupang hingga Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba hingga Pulau Sabu, perairan selatan Ambon, Laut Seram, perairan Kepulauan Sermata, perairan Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian tengah dan timur. Gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan Kupang hingga Pulau Rote, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat. Karena itu, kami himbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan tetap perbarui informasi cuaca.